Hehehe. Yo, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Faktalogia. Gue, Apple, balik lagi untuk ngegali kisah-kisah menarik dari sejarah yang kadang terlupakan. Dan kali ini, kita bakal bahas salah satu tokoh paling epik yang pernah ada di dunia ini. Siapa dia? Raja Baldwin IV, si Raja Kusta, dari Kerajaan Yerusalem. Siap buat denger cerita yang gak cuma bikin lo mikir, tapi juga kagum? Yuk, kita mulai. Jadi gini, Baldwin IV lahir pada tahun 1161. Dia ini dari keluarga Kerajaan Yerusalem, anaknya Amalrik I, Raja Yerusalem. Dari kecil, si Baldwin udah beda. Pas umur 9 tahun, guru privatnya, William dari Tirus, mulai nyadar ada yang gak beres. Ternyata, Baldwin gak bisa ngerasain sakit di tangannya, bahkan pas dia dicubit keras banget. Lo tahu ini artinya apa? Yap, dia kena penyakit kusta. Penyakit kusta tuh di zaman itu dianggap kutukan. Kalau ada orang kena kusta, biasanya langsung diasingin, dianggap najis. Tapi Baldwin? Dia beda, cuy. Meski dokter bilang hidupnya nggak bakal lama, dia nggak menyerah begitu aja. Malah, dia ngebuktiin kalau dia bisa jadi lebih kuat dari penyakitnya. Dan tahu nggak? Dia akhirnya naik tahta jadi Raja Yerusalem pas umur 13 tahun. Gila nggak tuh? Pas Baldwin jadi raja, situasi Yerusalem lagi kacau banget. Musuhnya waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima muslim yang nggak cuma kuat tapi juga super cerdas. Salahuddin udah nguasain banyak wilayah di Timur Tengah dan ngetreaten kerajaan kecilnya Baldwin. Tapi meski Baldwin sakit, dia nggak gentar. Bahkan, dia sendiri turun ke medan perang buat mimpin pasukannya. Tahun 1177, ada salah satu pertempuran paling legendaris yang dikenal sebagai Pertempuran Mount Gisart. Waktu itu, pasukan Baldwin cuma sekitar 500 orang ksatria, sementara pasukannya Salahuddin? Dengerin ini, jumlahnya ribuan, bro. Tapi apa Baldwin nyerah? Nggak sama sekali. Dengan strategi yang jenius dan keberanian luar biasa, Baldwin berhasil ngalahin Salahuddin di pertempuran itu. Serius deh, bayangin aja, raja muda dengan tubuh yang udah melemah karena kusta, tapi masih bisa jadi simbol keberanian buat pasukannya. Respect abis, kan? Oh iya, ngomongin topeng, Baldwin ini sering banget digambarin pakai topeng besi. Kenapa? Karena penyakit kusta udah ngejangkit sebagian wajahnya. Tapi justru itu yang bikin dia makin ikonik, bro. Topeng itu bukan cuma buat nutupin luka-luka di wajahnya, tapi juga simbol kalau dia nggak mau penyakitnya ngehalangin tugasnya sebagai raja. What a legend! Sayangnya, perjuangan Baldwin nggak berlangsung lama. Penyakit kustanya makin parah, dan dia akhirnya meninggal di usia 24 tahun, tepatnya pada tahun 1185. Tapi meski umurnya pendek, warisannya nggak pernah dilupain. Baldwin IV nunjukin kalau keberanian dan kekuatan itu nggak diukur dari fisik, tapi dari hati. Bahkan sampai sekarang, dia dianggap salah satu raja paling keren di sejarah Perang Salib. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Baldwin IV? Gue rasa, pesan paling penting dari dia adalah, jangan pernah biarin keterbatasan ngehalangin lo buat jadi yang terbaik. Lo sakit? Lo punya kelemahan? So what? Kalau Baldwin aja bisa jadi raja dan ngelawan Salahuddin dengan kondisinya, masa kita nggak bisa ngelawan tantangan di hidup kita? Gimana? Seru banget kan cerita tentang Raja Baldwin IV? Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Faktalogia. Bantu kita terus buat ngegali kisah-kisah unik dan inspiratif lainnya. Oke deh, gue Apple, pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat, sejarah itu nggak cuma buat dihafal, tapi juga buat dipelajari. Bye-bye.